tahun 2023. LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan hari ini tanggal 1 Februari 2024, UIN akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian PPG dalam jabatan B2 tahun 2023 dengan mengambil materi pokok mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 49 ayat 13 dan hadis tentang keragaman di kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut pembelajaran yang belum melaksanakan. Mohon kritik dan saran agar bisa terus memperbaiki. Sekian dan terima kasih atas segala perhatian. Salah salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di tempat sekolah kita. Saya Namoy. Bapak lihat hari ini masih ada yang tidak hadir. Pak, itu Bapak absen dulu. Suwandi hadir. Zulfa hadir. Nur Khalifah hadir. Tamjid kemana? Pada tahu garing enggak? Oh garing. Makanya kita jenguk Pak. Kemudian Kaila Jin kemana? Mbak Ding. Oh ya. Nah, berarti ada 2 orang yang tidak hadir lah. Tamjid dan Kaila. Ya, untuk itu yang hadir hanya 3 orang. Nah, jadi Bapak cerita untuk memotivasi anak semuanya. Ada dulu cerita seorang yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi Ibnu Hajar, kenapa jadi Ibnu Hajar? Ibnu Hajar artinya Ibnu anak, Hajar adalah batu. Nah, jadi anak batu ceritanya. Kenapa jadi sampai gitu? Nah, jadi ceritanya pada suatu hari Ibnu Hajar tadi beliau sekolah. Nah, jadi ayahnya, ibunya sudah meninggal. Nah, beliau hanya dipelihara diasuh oleh kakak beliau. Nah, jadi ketika di sekolah madrasah pendidikan agama, beliau tuh rajin, tapi terkenal dengan kebodohan beliau. Bodohnya kenapa? Karena dianggap orang tuh susah mengingat pelajaran, susah menerima pelajaran. Jadi ketika guru menjelaskan, karena ditanya tadi lupa. Nah, itu yang menyebabkan beliau dianggap sebagai anak yang bodoh. Nah, ketika itu beliau muncul patah semangat. Tidak semangat lagi. Karena apa? Merasa diri tidak berguna, karena tidak bisa juga. Nah, akhirnya berniat mau pulang dari sekolah itu, memutuskan untuk berhenti. Setelah pulang, lalu di tengah jalan keadaannya hujan. Jadi apa? Karena hujan berarti berteduh ya lah. Jadi beliau berteduh di dalam sebuah gua. Nah, kenapa waktu itu beliau melihat dari sebuah batu yang berlubang. Setelah dilihat, ternyata ada tetesan air yang terus-menerus jatuh ke batu tadi, dan akhirnya batu tadi menjadi berlubang. Lalu beliau memikirkan, kenapa batu yang keras saja bisa berlubang? Karena ditetesi oleh
keteguhan beliau Ibnu Hajar tadi, beliau ternyata sekarang sampai meninggal menjadi ulama besar. Nah, ulama besar saking pintarnya, karena menurut beliau adalah tidak akan bisa kita ini pisau aja yang mau tajam apa harus biasa pisau. Nah, jadi sama kita harus belajar, ya harus belajar. Yang belum bisa sekarang jangan sampai putus asa, jadi harus sekolah, ya sekolah, jangan malas sekolah. Nah, jadi itu motivasi untuk anak-anak semuanya, jangan malas untuk sekolah. Ya, kita mulai pembelajaran, kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh teman kalian, yaitu Iswani. Silakan maju untuk memimpin doa. Anda membaca doa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. 1, 2, 3.
kalah. Kemudian kita lanjut ke ayat Al-Quran. Quran surah Al-Hujurat surah 49 ayat 3 tentang keragaman. Nah, manusia diciptakan berbagai bangsa untuk saling mengenal. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ayat 13 Quran surah Al-Hujurat. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Mengetahui dan Maha mengenal. Apa tadi dari ini ada kata-katanya? Yang pertama diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Berarti apa? Berarti laki-laki dan perempuan apa? Prosesnya itu berarti menikah, ya, kawin dulu, baru memiliki keturunan, anak binian ya, lakian ya, kemudian pulang. Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Berbangsa-bangsa, banyak bangsanya, ya Allah, di seluruh dunia. Jangan seluruh dunia, di Indonesia saja banyak, ya Allah, sukunya. Nah, kemudian apa? Adanya disuruh Allah hendak berkelahi, ya Allah, banyak berbeda-beda. Ada disuruh Allah berkelahi, tapi Allah menyuruh apa? Untuk saling mengenal. Nah, jadi ya Allah hendak sukunya apakah? Maunya warna kulitnya apakah? Pada memandang itu, tapi yang dipandang Allah apa? Adalah takwa. Nah, takwa apa artinya? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi bila orang itu meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang disuruh, berarti ini sudah termasuk orang yang bertakwa. Nah, untuk itu kita simak video tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik, atau tepatnya 1.340 suku bangsa. Kita akan mengenal keragaman rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional. Daerah Istimewa Aceh. Suku yang mendiami daerah Istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan suku Bali. Rumah adatnya adalah Krong Bali. Pakaian adat
Lebanon. Varian adatnya antara lain tari saman dan tari saudari. Alat musik tradisional adalah serunen kali. Senjata tradisional adalah rentong. Sumatera Barat. Suku yang mendiami Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Apa kesimpulan dari video tadi tentang keragaman? Ya, keragaman tadi apa? Perbedaan. Di situ tadi apa? Ada adat, nah ya Allah, ada pakaian adat, apalagi rumah adat, ada senjata, ya Allah, nah macam-macam bentuknya dari Sabang sampai Merauke. Sabang kepulauan, banyak kepulauan kita di Banjar aja apa senjata apa ya alat musik kan beda-beda ya lo tarian senjata yang tahu apa ya mandau ya lah Kalimantan terkenal dengan mandau senjatanya. Nah tarian apa lagu-lagunya apa lagu daerahnya lagunya apa pisang lagu Banjar ya Allah, banyak kita apa mainannya banyak juga tradisional ya Allah. Jadi setiap daerah memiliki perbedaan. Nah jadi perbedaan itu menurut kita apa supaya saling mengenal. Jadi apa tadi perbedaan itu supaya kita saling mengenal saling mengenal, jangan sampai bermusuh. Seperti tahun dulu, waktu zaman dulu pernah terjadinya konflik antara Dayak dan Madura. Jadi itu jangan sampai lagi terjadi. Ini kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi kejadian yang seperti itu. Kita harapkan damai ya Allah, negara Indonesia damai, bebas dari perpecahan. Ya lanjut. Tadi apa yang pertama kita belajar tentang Quran surah Al-Hujurat. Yang kedua hadis Nabi tentang keragaman. Ini ayatnya berapa bacaan? Ceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah hari tasyrik. Jadi tadi hari tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 lah 7 bulan biasanya hari raya haji lah tanggal 11, 12, 13. Beliau berkata sambil tanya seorang nabi, wahai sekalian manusia, Rabb kalian satu dan hari tasyrik Rabb kalian satu dan ayah kalian satu. Siapa? Yaitu Nabi Adam. Kemudian ingatlah tidak ada kelebihan orang Arab atas orang Ajam dan orang Ajam ada kelebihan atas orang Arab. Kemudian kulit merah ada kelebihan atas kulit hitam ada kelebihan atas kulit merah. Jadi sebalik-baliknya orang Arab, orang yang lain, Indonesia misalnya lo suku-suku kulit putih, hitam ada bedanya. Nah jadi apa aja Allah dan Nabi yang membedakannya kecuali adalah ketakwaan. Nah tetap ketakwaan hanya kepada Allah. Apa tadi takwa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya, sudah paham. Nah, jadi itu ya Nabi sudahkah aku sampaikan. Nah, pesan dari dari Allah. Jadi dijawab para sahabat, ya beliau yang sudah menyampaikan. Jadi di sini apa? Nabi itu sebagai seorang yang bersifat tabligh. Ya Allah, sifat Nabi ada sidik, amanah, tabligh, pertama. Jadi salah satunya tabligh menyampaikan dengan benar ya Allah. Sidin berarti menyampaikan kayak pesan misalnya Wandi bapak padahi video bapak Wandi isuk kita padahi kawan-kawan lah turunan sekalanya Wandi kan yang memadahi kawan-kawanan jadinya kawanan kan ada turunan berarti menyalahi amanah kan.
sosial. Nah, bakti sosial. Baik, bakti sosial. Judulnya judul bakti sosial. Judulnya bakti sosial. Rumah berbuah kabar ambo. Bakti Sosial 2021. Bakti Sosial adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Taruna Bakti setiap tahunnya. Kegiatan bakti sosial dilaksanakan bertepatan dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Setiap tahunnya dilaksanakan untuk berbagi kepada sesama dalam bidang pendidikan. Pada era pandemi ini, sulit untuk kita bisa berkumpul bersama. Namun kegiatan ini tetap dilaksanakan menggunakan dana CSR yang dikeluarkan oleh Yayasan Taruna Bakti. Kita simak yuk kegiatan pada era pandemi ini. Halo semuanya, hari ini Di dekat pasar sederhana. Ini rumah apa sih? Kok ada kedua monster, ada lampunya? Ada apa ya di dalam ya? Kita lihat yuk sama-sama. Yayasan Pejuang Kanker Ampuh memiliki 4 rumah yang berdekatan satu sama lainnya. Ketika pertama kali masuk, perasaan prihatin, sedih yang bercampur aduk menjadi satu saat melihat teman-teman yang berada di sana. Kurang lebih ada 12 orang anak yang bertemu dengan Ibu Ina dan Tim dan juga bersama dengan orang tuanya. Keadaan mereka berbeda-beda. Ada yang kelihatannya sehat, tapi ternyata memiliki kanker di paru-parunya. Ada yang matanya yang satu sudah diganti dengan mata palsu
dulu. Selanjutnya kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil kesimpulannya. Baca bakti sosial membantu sesama sebagai makhluk Tuhan. Kita harus membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Kita tidak boleh melihat agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa, namun kita perlu membantu dengan ikhlas sebagai sesama manusia yang saling membutuhkan. Jika kita hidup rukun dan damai dan bergabung Ya, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari yang pertama, ada perbedaan budaya. Kalau yang kedua dari kelompok 2 adalah saling membantu tanpa membedakan agama. Kalau suku lain syaratnya adalah ikhlas. Nah, kemudian dari ini yang pertama isi pokoknya dari Quran Surah Hujurat yang Bapak ambil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Islam tidak mengenal status sosial maupun sistem kasta kaya miskin beda. Yang ketiga, manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku. Yang keempat, semua manusia di hadapan Allah sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Kemudian lanjut untuk kesimpulan hadis. Nah, ini hadisnya tadi. Yang pertama, Tuhan kita satu, yaitu Allah. Dua, ayah kita satu, yaitu Nabi Adam. Yang ketiga, bangsa Arab adalah salah satu bangsa besar di dunia. Yang ketiga, tidak ada perbedaan bangsa Arab dan selain Arab, dan sebaliknya tidak ada yang perbedaan kulit merah dan kulit hitam, tetapi yang membedakan adalah ketakwaan. Nabi Muhammad bersifat tabligh, yaitu menyampaikan. Yang ketiga, empat, terakhir menjaga hubungan baik dan saling menghargai dan menghormati. Ada pertanyaan? Ya, apa? Apa arti rab? Rab itu artinya adalah Tuhan. Tuhan dalam bahasa Arab rab artinya Tuhan. Nah, ini rab di Tuhan. Jadi Tuhan artinya rab. Paham udah, Pak? Yang selanjutnya pertanyaan. Maksud ayah kita Nabi Adam itu kayak apa? Oh, berarti maksudnya nih ayah kita Nabi Adam. Ya, kita tadi awal mulanya siapa yang manusia yang diciptakan Allah adalah Nabi Adam. Nah, makanya kita keturunan dari Nabi Adam. Sahabat. Wah, nanti selanjutnya kita menjawab soal untuk latihan. Silakan jawab, waktunya ada situ jawab. Kelompok 1 dan 2. Dan lanjut terus sampai 10. Ada. Nah, 2. Jawab, dikecil cepat.
silakan dijawab nanti. Akan refleksi penilaian pembelajaran kita hari ini di HP masing-masing ya. Sudah Bapak kirim linknya, silakan dikirim. Ada pertanyaan? Ya, jadi hari ini kesimpulannya adalah keragaman bukan menjadi musuh, tetapi sebagai saling kenal mengenal. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi itu kesimpulan hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang usia balik. Nanti akan selanjutnya pertemuan selanjutnya membahas tentang usia balik. Nah, itu yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Akhir kata